Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia. Bapak, Ibu yang saya hormati, pada Ibu Sunarti sebagai fasilitator yang saya hormati, pada Ibu Sutriningsih sebagai pengajar praktek yang saya hormati, pada Ibu Ariyanti juga sebagai pengajar praktek juga yang saya hormati. Kami bertiga akan mempraktekkan praktek supervisi dan praktek coaching. Saya sendiri, nama saya Sugeng dari JGP Angkatan 8, Kabupaten Banjarnegara, SMA Negeri 1 Banjarnegara. Yang kedua, monggo Pak Bupati, nama diri. Perkenalkan, nama saya Rohedi, calon guru penggerak Angkatan 8 dari SD Negeri 1 Babadan. Silakan Bu Rosi. Ya, saya Rosiana Nuraini dari SD Negeri 3 Gelang. Kemudian sebagai coachnya adalah Ibu Rosiana Nuraini, dan sebagai coach nanti Bapak Sugeng. Untuk itu, untuk melihat waktu, dipersilakan pada Bapak Rohadi dan Bu Rosiana sebagai supervisor dan coach. Disilakan, Bu. Ya. Terima kasih Pak. Assalamualaikum Pak Rohedi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Rosi. Apa kabar Pak? Sehat, alhamdulillah sehat. Ini di santai, Bu Rosi. Bu Rosi Iya. gimana? Saya juga sehat, alhamdulillah Pak Alhamdulillah. Rohedi. Nun sewu Pak Rohedi, ini sebelumnya saya mohon maaf mengganggu waktunya Pak Rohedi. Saya sekaligus juga mau meminta waktu juga sama Pak Rohedi untuk melakukan supervisi, menjadi supervisor saya dalam praktek coaching Pak. Apakah Pak Rohedi bersedia? Ya, kebetulan kita hari ini lagi istirahat, jadi nanti kita akan mendampingi Bu Rosi begitu ya. Saya siap Bu mendampingi menjadi supervisor begitu ya. Iya, baik Pak. Mau dilaksanakan kapan Bu Rosi? Iya, hari ini juga Pak. Di mana? Di ruang virtual ini ya Pak ya. Baik. Iya, mau dilaksanakan hari ini juga ya Bu. Namun Pak, sebelum melaksanakan coaching, nanti saya sebagai pendamping itu sebagai supervisi, betul. Saya akan menggunakan rubrik untuk bukan menilai ya, biar kita tahu lah ya. Jadi nanti Bu Rosi sudah melakukan percakapan, sudah dilakukan apa belum, tidak dilakukan apa belum, gitu. Bu Rosi nanti saya nilai sudah dilakukan, namun belum sesuai dengan prinsip coaching. Terus yang rubrik yang ketiga, sudah dilakukan dengan sesuai dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Itu rubrik yang akan saya gunakan, Bu Rosi. Iya Pak, siap. Iya. Baik, sebelum kita mulai, Bu Rosi mau menggunakan apa? Kompetensi apa yang nanti yang akan dimunculkan, Bu? Iya Pak. Dalam proses coaching nanti saya ingin menggunakan kompetensi mendengarkan secara aktif Pak, mendengarkan aktif. Mendengarkan secara aktif gitu ya Bu. Baik. Jadi dari itu ya nanti, dari praktek yang akan dipraktekkan Bu Rosi, itu nanti bagian mana yang perlu saya amati Bu? Iya, nanti dalam proses coaching, dalam mengamatinya yaitu kemampuan saya untuk fokus pada apa yang diucapkan oleh coach dan juga memahami makna
yang diucapkan juga oleh coach, kemudian memberikan perhatian, memberikan apresiasi dengan anggukan, oke, dan lain sebagainya. Juga merangkum apa yang telah dilakukan. Seperti itu, Pak. Baik. Terus harapan Ibu pada setelah kegiatan ini ya, yang dilakukan bersama ini itu apa, Bu? Ya, harapannya nanti proses coaching berjalan dengan lancar dan juga saya bisa membantu coach dalam memaksimalkan potensi yang ada pada dirinya, juga memunculkan ide-ide kreatif seperti itu, Pak. Oke, saya kira Bu Rosi sudah siap banget ya, Bu. Semangat ya, Bu. Monggo Ya, Pak, insya Allah. untuk kegiatan coachingnya monggo dilanjut. Ya, Kita mengamati dari sini ya, Bu. ya. Siap. Makasih Pak Rohedi. Iya, sama-sama, Bu. Monggo Pak Sugeng. Ya. Terima kasih Pak Fadli. Assalamualaikum Bu Rosiana. Waalaikumsalam Pak Sugeng. Apa kabar Pak Sugeng? Ya, alhamdulillah saya sehat Pak. Pak Sugeng sehat? Alhamdulillah juga saya sehat Bu Rosiana ini. Walaupun capek ini kagak batuk. Oh ya, semoga Nggak cepat sembuh Pak. Penting semangat lah, penting bahagia gitu. Oke. Iya. Oke Pak Sugeng. Dari obrolan nanti ini yang akan kita lakukan, Pak Sugeng ingin mendapatkan apa, Pak? Ya, baik Bu Rosana, saya ingin ngobrol-ngobrol dengan panjenengan karena saya ada masalah, saya ingin ada pencerahan, karena ini saya sedang galau begitu Bu. Kalau dalam pembelajaran saya mengajar kok sepertinya agak jenuh gitu ya. Yang saya obrolkan nanti seperti itu. Oke, mudah-mudahan nanti dari obrolan kita ya Pak Sugeng dapat solusi, dapat tercerahkan dan memunculkan ide-ide kreatif Pak Sugeng seperti itu. Kalau boleh tahu Pak Sugeng, permasalahan apa sih yang sedang Pak Sugeng rasakan saat ini? Iya, saya itu ngajarnya tadi ya, saya ngomongkan di awal, saya merasa jenuh, kurang semangat dalam memberikan pembelajaran di kelas. Anak-anak juga ramai juga Bu di kelas itu. Kalau saya ngajar itu ramai begitu. Jadi gimana saya juga bingung ngajarnya harus seperti apa gitu. Dengan cara apa supaya anak-anak aktif, anak-anak semangat, saya juga semangat. Akhirnya saya jenuh, akhirnya anak-anak juga terbawa jenuh. Kurang antusias dalam menerima pembelajaran dari saya gitu. Ya, jadi berimbas ya Pak, ketika Pak Sugeng tidak semangat juga berimbasnya kepada anak-anak menjadi kurang kondusif seperti itu ya Pak? Iya, berimbas. Iya, jadi Pak Sugeng itu lebih jenuhnya karena anak-anak ini rame atau karena Pak Sugeng sendiri yang kurang bersemangat seperti itu Pak? Ya mungkin berawal dari saya Bu, mungkin. Berawal dari saya yang yang kurang memberikan pembelajaran yang baik mungkin ya. Biasanya metodenya yang itu saja sih, bisanya. Hanya ceramah, ada ceramah bervariasi, kadang ya cuma tanya jawab begitulah. Itu pun kurang bisa maksimal. Kurang bisa diikuti oleh murid-murid gitu. Sehingga bisa ditebak kalau saya ngajar ya enggak. Bilang ya itu, kurang gitu. Ya anak-anak jenuh juga, saya juga kayak gitu, kurang semangat. Begitu mau ngajar sudah nggak semangat. Gitu. Kelas apalagi di kelas, tambah nggak semangat lagi. Iya, kalau boleh tahu Pak Sugeng ini ngajarnya di semua kelas atau gimana Pak? Dalam kondisi ramenya itu anak-anak cuma di kelas tertentu atau semua kelas? Rata-rata Bu, rata-rata seperti itu rame. Cuma 1-2 kelas yang terbilang serius anaknya sih. Ya,
kadang-kadang anak MIPA itu serius juga, walaupun mungkin saya nggak enak ngajarnya, tapi mereka itu tetap fokus gitu, tetap serius menerima pembelajaran dari saya. Dan kebanyakan kelas-kelas yang lain ramai juga, ramai sehingga kadang-kadang saya malas juga, mau masuk ke kelas udah malas duluan, apalagi anaknya mungkin gitu, tambah malas lagi. Iya. Kemudian ketika di kelas Pak Sugeng ketika melihat anak-anak rame itu apa yang Pak Sugeng lakukan? Saya saya lanjutkan pembelajaran ya, lanjutkan pembelajaran ceramah gitu. Tapi ya gitu, jadi omongan saya itu hampir ketilep, maksudnya tidak terdengar dengan baik, tidak tersampaikan dengan baik kayak gitu ke anak-anak karena ramainya itu. Gitu. Oh iya ya Pak. Jadi Pak Sugeng sebenarnya sudah melakukan tindakan tapi anak-anaknya tetap seperti itu ya Pak ya. Tadi Ya. juga Pak Sugeng mengatakan menggunakan metodenya ceramah, tanya jawab dan seperti itu. Mungkin ada metode lain yang menurut Pak Sugeng itu lebih efektif gitu Pak. Ya mungkin saya terbayang dengan hasil diskusi dari teman-teman sejawat itu yang bisa menggunakan berbagai metode dalam pembelajaran, ternyata berhasil juga teman-teman saya itu. Jadi anak-anak semangat, Bapak Ibu yang menyampaikan juga semangat. Saya terbayang mungkin ya, saya harus lebih berinovatif lagi, lebih punya ide-ide untuk membuat metode-metode pembelajaran yang lain lagi mungkin ya, biar anak-anak aktif ya juga semangat, mungkin begitu Bu. Iya, iya. Nah, dari metode itu menurut Pak Sugeng apa nih ide-ide Pak Sugeng Ya, yang kreatif? saya itu ingin mengembangkan metode yang menyenangkan itu, Oh yang iya, iya. menyenangkan, materi juga terkena ya, karena di murid-murid saya juga menyenangkan. Saya juga ingin ini mengembangkan apa yang sudah saya dapat itu dari calon guru penggerak, dari pendidikan guru penggerak. Nah, Nggih. ini pembelajaran yang berdiferensiasi juga ya, ya mungkin bisa saya terapkan, mungkin dan juga pembelajaran yang KSE gitu Oh iya, iya. juga mungkin bisa yang kembangkan dari situ Bu. Iya, baik Pak. Jadi bisa saya garis bawahi bahwa Pak Sugeng ingin menerapkan pembelajaran yang inovatif seperti itu ya Pak ya. Iya. Nggih, menerapkan yang metode-metode yang lebih inovatif dengan cara tadi ada yang berdiferensiasi, ada KSE seperti itu ya Pak, dan membuat anak senang seperti itu ya, pembelajaran yang menyenangkan Iya. pokoknya kayak gitu ya Pak. Oke. Iya, betul, betul. Nah, dari rencana-rencana yang tersebut yang tadi sudah dinyatakan oleh Pak Sugeng, yang lebih efektif dan matang menurut Pak Sugeng itu yang mana Pak? Apa yang Ya, berdiferensiasi atau yang mana? ya, pertama saya ingin mengembangkan metode pembelajaran yang menyenangkan dulu. Oh, yang menyenangkan. Yang menyenangkan dulu bagi murid. Kalau metode itu sudah bisa diterapkan, baru nanti saya masuki dengan berdiferensiasi tadi itu, Oh, dengan iya. PSI tadi itu. Insya Allah mungkin bisa lah. Bisa kalau seperti itu mungkin bisa menjadikan saya lebih bisa memberikan pembelajaran di kelas dengan baik mungkin gitu. Anak-anak juga mungkin juga bisa menerima pembelajaran dari saya juga lebih baik mungkin gitu ya, lebih semangat lagi. Dan juga mungkin bisa begitu lebih semangat lagi dalam pembelajaran. Oke, Pak Sugeng.
Nampaknya Pak Sugeng sudah memiliki ide-ide kreatif ya Pak ya. Jadi Ya, menurut Pak Sugeng dari obrolan tadi Pak, apa yang kiranya Pak Sugeng sudah dapatkan? oke. Saya ada pencerahan alhamdulillah tuh tadi dari obrolan tadi. Yang pertama, memang saya harus kreatif pertama ya. Harus kreatif, inovatif, membuat berbagai macam metode dalam pembelajaran. Kalau bisa nanti saya membuat satu metode untuk satu pertemuan Oh gitu, ya, itu sehingga lebih bagus. nanti apa satu pertemuan dengan pertemuan yang lain nanti berbeda-beda. Oh, Dengan demikian, insya Allah kalau seperti itu nanti bisa diterima oleh anak-anak gitu. oh iya. Kalau anak sudah bisa menerima, sudah senang, maka imbasnya nanti lebih semangat. Nah, saya Oke. lebih semangat lagi dalam proses pembelajaran gitu. Iya, baik. Nah, tadi sudah menerapkan itu ya Pak. Kira-kira kapan nih Pak Sugeng mau menerapkan itu? Iya, insya Allah secepatnya. Mungkin minggu depan lah ya, Oke. secepatnya tapi minggu depan. Karena saya juga harus apa namanya Persiapan ya Pak. persiapan waktu yang mungkin tidak sebentar karena membuat metode itu juga mungkin mungkin agak sulit. Oke. Memerlukan waktu beberapa hari untuk membuat satu metode yang bagus ya bisa diterapkan di dalam pembelajaran gitu. Oke, siap Pak Sugeng. Nampaknya Pak Sugeng selalu udah siap ya untuk menerapkan itu. Semoga apa yang sudah menjadi rencana Pak Sugeng yang akan dilakukan Pak Sugeng secepatnya bisa terlaksana dan baik, dan tujuan Pak Sugeng untuk memberikan pembelajaran yang menyenangkan untuk anak-anak dan anak-anak menjadi kondusif tercapai. Semangat Pak Sugeng. Sehat selalu, Terima jangan. kasih Bu Rosi telah membantu Iya, saya ini sama-sama. untuk Jangan galau lagi, Pak. iya. Jadi sekarang semangat lagi nih, tidak gelut lagi. Iya, oke. Demikian Bu Rosi. Terima kasih Bu Rosi. Iya, sama-sama Pak Ya, Sugeng. ya. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau dilanjut? Ya, Pak Rohadi, Bu Rosi. mic-nya Pak Rohedi, mohon maaf. Ya, mic-nya mati. Ya, maaf punten, mohon maaf luar biasa. Saya ulangi. Ya. Iya, baik Bu Rosi, tadi Bu Rosi dalam praktek coachingnya tadi bersama Pak Sugeng sebagai coaching. Menurut Bu Rosi, ini bagaimana Ibu menilai diri sendiri tentang performa dalam kompetensi tadi, Bu? Iya, Pak. Menurut saya tadi dalam proses coaching, alhamdulillah saya sudah fokus pada apa yang telah disampaikan oleh coach kepada saya, dan juga saya bisa memahami apa makna yang diucapkan oleh coach dengan juga memperhatikan pembicaraan, memberikan apresiasi, kemudian dengan anggukan, oke, iya, dan seperti itu. Di akhir juga saya telah merangkum apa yang telah didapatkan dari obrolan tadi. Iya, jelas ya. Ya, baik, Bu Rosi. Terus, apa yang membuat Ibu Rosi menilai demikian, Bu? Ya, karena tadi dalam saya mengobrol dengan Koci, alhamdulillah yang tadinya Koci sedang galau itu sudah tercerahkan dan memunculkan ide-ide kreatif dan juga potensi yang dimiliki oleh Koci tersebut, Pak. Sehingga mendapatkan solusi gitu, Pak. Iya. Dari awal hingga akhir saya mencatat, Bu. Boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya, Bu? Boleh sekali, Pak Sohedi, silahkan. Oke. Saya mengamati tadi Bu Rosi dan Pak Sugeng pada saat itu coaching melakukan percakapan itu luar biasa, ini sudah sesuai dengan standar yang kita rujuk, Bu. Ya. Yeah. Baik. Dan dalam prosesnya tadi ini saya mencatat ada beberapa
dari hasil coaching tadi ini Bu Rosi mampu menggali potensi yang ada pada diri Pak Sugeng, itu luar biasa, tepuk tangan. Makasih Pak. Dan ada lagi saya catatan ini Bu Rosi mampu mengembalikan semangat coaching, rupanya Pak Sugeng lebih semangat lagi. Alhamdulillah. Iya. Dan bahkan ini Bu Rosi dalam coaching ini luar biasa ya. Mampu memberikan solusi alternatif tadi ya, selalu menggali ada solusi alternatif itu tadi. Dan pada akhir endingnya itu pertanggungjawaban, ada kesepakatan begitu ya Bu. Iya, itu tadi luar biasa untuk coaching antara Bu Rosiana dan Pak Sugeng itu. Dan terima kasih. Iya. Padahal Bu Rosi tadi kompetensi yang dikembangkan adalah mendengarkan secara aktif, Pak. Mendengarkan secara aktif itu sudah luar biasa. Padahal baru itu ya Bu. Dan nantinya ya itu harapan Ibu, kompetensi apa lagi yang nanti sebagai coaching nanti yang akan ingin Ibu Rosi kuasai Bu? Ya, mungkin setelah ini karena tadi sudah mendengarkan secara aktif, saya akan meningkatkan 2 kompetensi lainnya, yaitu ada kehadiran penuh dan juga memberikan pertanyaan yang berbobot, Pak. Kalau menurut Bu Rosi, ketiga-tiganya atau cukup 2 kompetensi untuk menjadi coach yang mahir, Bu? Kalau bisa sih semuanya ya Pak ya. Ya, kalau saya bisa ya semuanya, tapi ini juga sedang belajar lagi. Belajar untuk meningkatkan kompetensi yang lain. Iya, ya. Saya kira demikian yang bisa saya evaluasi, dan untuk Bu Rosi dan Pak Sugeng selamat, dan Pak Sugeng mudah-mudahan bisa melaksanakan apa yang menjadi kesepakatan bersama coachnya, begitu ya Pak Sugeng. Monggo kita kembalikan kepada Pak Sugeng. Ya, terima kasih Pak Rohedi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik.